Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan turunan parsial. Diketahui Z itu sama dengan fx, y yang merupakan fungsi dari dua peubah x dan y. Karena di sini x dan y itu adalah variabel bebas, maka di sini terdapat dua kejadian. Yang pertama adalah x berubah-ubah sedangkan y-nya tetap atau konstan. Yang kedua, y-nya berubah-ubah sedangkan x-nya tetap atau konstan. Oleh karena itu, fungsi f mempunyai turunan parsial terhadap peubah x dan turunan parsial terhadap peubah y. Sekarang diberikan definisi terkait dengan turunan parsial terhadap peubah x menggunakan konsep limit. Pada dasarnya, definisi turunan parsial menggunakan limit itu sama dengan turunan dari fungsi satu peubah, ya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui turunan dari fungsi satu peubah fx sama dengan fx ya, dengan variabel bebasnya itu x, maka turunan f terhadap x itu akan sama dengan limit dari fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x untuk delta x mendekati 0. Nah, konsep ini yang nanti kita kembangkan untuk turunan parsial terhadap peubah x ya. Jika x-nya di sini berubah-ubah sedangkan y-nya konstan, maka z itu merupakan fungsi dari x. Turunan parsial z sama dengan fx, y terhadap x adalah fx sama dengan limit dari fx ditambah delta x, y dikurangi fxy dibagi dengan delta x untuk delta x mendekati 0. Sedangkan turunan parsial terhadap peubah y dengan catatan di sini y-nya adalah berubah-ubah dan x-nya itu konstan, maka z itu merupakan fungsi dari y, sehingga turunan parsial z sama dengan fx, y terhadap y adalah fy sama dengan limit dari fx y ditambah delta y dikurangi fxy dibagi dengan delta y untuk delta y mendekati 0. Berikut diberikan contoh bagaimana menentukan turunan menggunakan konsep limit. Diketahui fungsi z itu sama dengan x kuadrat ditambah 2y. Ditentukan turunan parsial f terhadap x. Maka di sini ya, turunan parsial f terhadap x dinotasikan dengan fx itu sama dengan limit dari fx ditambah delta x, y dikurangi fx, y dibagi dengan delta x. Selanjutnya, x plus delta x, y disubstitusikan ke fungsi z, kemudian dikurangkan dengan x, y yang disubstitusikan ke fungsi z, sehingga kalau kita sederhanakan akan kita peroleh 2x dikalikan delta x ditambah delta x kuadrat dibagi delta x ya. Selanjutnya pembilang kita bagi dengan penyebut sehingga kita peroleh penyederhanaannya adalah 2x ditambah delta x untuk delta x mendekati 0. Maka nilai limit dari 2x ditambah delta x untuk delta x mendekati 0 itu akan sama dengan 2x. Jadi turunan dari fungsi f terhadap x itu sama dengan 2x. Dengan cara yang sama untuk menentukan turunan parsial f terhadap y, maka di sini akan kita peroleh bentuk penyederhanaan dari konsep limit ya, bahwa fy itu sama dengan limit dari fx dikalikan y ditambah delta y dikurangi fxy dibagi dengan delta y. Kemudian substitusikan x, y ditambah delta y ke fungsi z dikurangi dengan x, y yang disubstitusikan ke fungsi z dibagi dengan delta y sehingga di sini kita peroleh 2 kali delta y per delta y. Kalau kita sederhanakan maka kita peroleh suatu konstanta yaitu sama dengan 2. Maka limit dari suatu fungsi konstan yaitu 2 untuk delta y mendekati 0 itu akan sama dengan 2. Jadi turunan parsial f terhadap y itu sama dengan 2. Nah, ini berbagai notasi untuk turunan parsial ya. fx berarti di sini mengartikan turunan fungsi f terhadap x, bisa juga dituliskan dengan fx, bisa juga dengan turunan parsial f terhadap x, bisa juga
dituliskan dalam bentuk turunan parsial Z terhadap X atau dxf. Begitu juga nanti untuk Fy. Selanjutnya, aturan untuk menentukan turunan parsial fungsi Z sama dengan Fx, Y. Aturannya di sini ada dua ya. Untuk menentukan fungsi Fx, untuk menentukan turunan parsial F terhadap X, pandang Y itu sebagai konstanta dan turunkan F terhadap X. Sedangkan untuk menentukan Fy, pandang X sebagai konstanta dan turunkan F terhadap Y. Nah, untuk mencari turunan parsial fungsi Z terhadap X terhadap Y, maka harus diingat terkait dengan turunan dari fungsi satu peubah. Sifat-sifat dari turunan fungsi satu peubah itu harus diingat kembali. Di sini diberikan contoh yang kedua, yaitu jika Fx, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikalikan Y pangkat 3 dikurangi 2Y kuadrat, tentukan nilai fungsi F ya. Nilai fungsi dari turunan F terhadap X di titik 2,1 dan nilai fungsi dari turunan fungsi F terhadap Y di titik 2,1. Oleh karena itu, perlu kita tentukan terlebih dahulu turunan parsial terhadap X. Turunan parsial terhadap X, maka Y-nya dianggap sebagai konstanta. Yang saya warnai merah ya, ini silahkan dianggap sebagai konstanta. Ya, sekarang kita turunkan terhadap X. X pangkat 3 kalau kita turunkan terhadap X maka diperoleh 3X kuadrat. X kuadrat Y pangkat 3. Y pangkat 3 sebagai suatu konstanta. Maka tinggal menurunkan X kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2X. Kemudian dikalikan dengan konstantanya sehingga diperoleh 2X Y pangkat 3. Sedangkan 2Y kuadrat di sini dianggap sebagai konstanta. Kalau diturunkan terhadap X, maka dia akan sama dengan 0. Maka turunan F terhadap X di sini sama dengan 3X kuadrat ditambah 2XY pangkat 3. Selanjutnya kita substitusikan titik 2,1 di turunan fungsi F terhadap X. Sehingga kita peroleh nilai dari turunan fungsi F terhadap X di titik 2,1 itu sama dengan 16. Begitu juga nanti untuk turunan parsial F terhadap Y. Jika turunan parsial F terhadap Y, maka X-nya dianggap sebagai konstanta. Maka yang saya warnai merah ini ya, X pangkat 3 dan X kuadrat dianggap sebagai konstanta. X pangkat 3 diturunkan terhadap Y maka sama dengan 0 ya. X kuadrat dianggap sebagai konstanta, maka tinggal diturunkan Y pangkat 3. Turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. 3Y kuadrat dikalikan dengan konstanta X kuadrat sehingga diperoleh 3X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya negatif 2Y kuadrat diturunkan terhadap Y diperoleh negatif 4Y. Untuk nilai fungsi ya, nilai fungsi dari turunan fungsi F terhadap Y di titik 2,1 tinggal mensubstitusikan titik 2,1 di turunan F terhadap Y yaitu 3X kuadrat dikalikan Y kuadrat dikurangi 4Y. Sehingga di sini diperoleh nilai fungsi F, nilai turunan fungsi F terhadap Y di titik 2,1 itu sama dengan 8. Contoh yang ketiga, di sini diberikan fungsi F dari sinus X dibagi 1 plus Y, maka tentukan turunan parsial F terhadap X dan turunan parsial F terhadap Y. Ini seharusnya terhadap Y ya. Nah, perlu diperhatikan di sini ya. Di sini ada sinus dikalikan X per 1 plus Y. X per 1 plus Y itu merupakan fungsi rasional, kemudian sinus itu merupakan fungsi trigonometri. Dan fungsi trigonometrinya ini adalah fungsi trigonometri dari fungsi rasional. Maka di sini bentuknya di sini dapat kita ubah ke dalam bentuk fungsi komposit. Kalau kita ketemu dengan fungsi komposit, kalau dulu waktu fungsi satu peubah, maka untuk menentukan turunannya itu digunakan aturan rantai. Ya, aturan rantai. Dengan fungsi G-nya itu adalah sin T dan fungsi f x, y-nya di sini adalah x plus sin y. Dengan fungsi kompositnya apa berarti? G bundaran F ya. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Turunan parsial F terhadap X. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah turunan dari fungsi sinus ya.
Turunan dari fungsi sinus itu adalah kosinus X per 1 plus Y. Karena ini menggunakan aturan rantai ya, berarti cos dikalikan dengan turunan dari fungsi rasionalnya. Jadi turunan dari X per 1 plus Y terhadap X. Maka di sini ya kalau diturunkan terhadap X1 per 1 plus Y dianggap sebagai konstanta. Maka kita peroleh turunan dari fungsi X itu 1 dikalikan dengan konstanta 1 per 1 plus Y. Ya. Sehingga di sini kita peroleh turunan parsial F terhadap X itu adalah kosinus X per 1 plus Y dibagi dengan 1 per 1 plus Y. Begitu juga nanti dengan turunan fungsi F terhadap Y. Yang pertama adalah turunkan sinusnya dulu terhadap Y sehingga diperoleh kosinus X per 1 plus Y. Selanjutnya dikalikan dengan turunan dari fungsi rasionalnya. Turunan dari X per 1 plus Y terhadap Y. Ingat, berarti di sini X-nya dianggap sebagai konstanta. Maka tinggal menurunkan 1 per 1 plus Y ya. 1 per 1 plus Y itu terhadap Y. Maka kalau kita turunkan ya, 1 per 1 plus Y diturunkan menjadi negatif 1 per 1 plus Y kuadrat. Ini seharusnya ada negatifnya ya. Maka turunan dari fungsi F terhadap Y itu sama dengan kosinus dari X per 1 plus Y dikalikan negatif X per 1 plus Y kuadrat. Kemudian contoh 4 diberikan turunan dari fungsi Z terhadap X dan fungsi Z terhadap Y dari fungsi implisit ya. Dari fungsi implisit X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 6XYZ sama dengan 1. Pada dasarnya konsepnya itu sama dengan waktu kita menurunkan suatu fungsi implisit dari fungsi satu peubah. Nah, kita perhatikan. Kalau kita punya persamaan implisit ya, persamaan implisitnya itu adalah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 6XYZ sama dengan 1. Dengan Z-nya itu adalah variabel tak bebasnya. Ya. XY-nya adalah variabel bebas. Maka kalau kita turunkan terhadap X, maka di sini kita peroleh ini. X pangkat 3 diturunkan terhadap X diperoleh 3X kuadrat. Y pangkat 3 diturunkan terhadap X, maka dia sama dengan 0. Yang kemudian 6XYZ diturunkan terhadap X. Ingat, di sini ada 6XYZ. Z-nya merupakan fungsi dari X dan Y, dan di sini juga ada perkalian antara XY. Berarti di sini menerapkan konsep aturan perkalian dua fungsi. Ya. Kalau ada perkalian dua fungsi U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Maka di sini kita anggap 6XY ya. 6XY itu adalah U-nya, Z-nya itu sebagai V. Maka U aksen 6XY diturunkan terhadap X diperoleh 6Y dikalikan dengan V-nya itu adalah Z. Ditambah dengan U yaitu 6XY dikalikan dengan V aksen. Turunan dari fungsi Z terhadap X. Maka di sini dituliskan do Z per do X ya. Ini seharusnya sama dengan 0. Kenapa? Karena turunan dari fungsi konstan terhadap X itu sama dengan 0. Maka kalau kita sederhanakan, kita peroleh turunan parsial Z terhadap X itu sama dengan negatif dari X kuadrat ditambah 2ZZ dibagi dengan Z kuadrat ditambah 2XY. Dengan cara yang sama seperti X, maka kita peroleh di sini, ini seharusnya turunan parsial Z terhadap Y ya. Itu sama dengan negatif Y kuadrat ditambah 2XY dibagi dengan Y kuadrat ditambah 2XY. Selanjutnya terkait dengan turunan parsial fungsi lebih dari 2 peubah. Secara umum jika U itu adalah fungsi dari N peubah dengan U itu adalah fungsi dari pasangan N variabel bebas X1, X2 sampai dengan Xn, maka turunan parsial F terhadap XI atau peubah ke I adalah ini. Turunan parsial U terhadap XI untuk limit dari F X1 sampai dengan XI dikurangi 1, XI plus delta XI, XI plus 1 sampai dengan Xn dikurangi dengan F X1, X2 sampai dengan Xn dibagi dengan
delta xi untuk delta xi-nya mendekati 0. Turunan parsial f terhadap xi atau terhadap peubah ke i dapat juga dituliskan dalam bentuk turunan parsial u terhadap xi atau bisa juga dituliskan dalam bentuk turunan parsial f terhadap xi atau dxif. Contohnya ini, jika fx, y, z itu sama dengan e pangkat xy dikalikan ln z, maka turunan parsial f terhadap x, ingat, kalau turunan parsial f terhadap x, maka y dan z-nya dianggap sebagai konstanta. Maka di sini terdapat dua perkalian ya dari fungsi f, yaitu perkalian antara fungsi e pangkat xy dikalikan dengan fungsi ln z. Maka kita harus mengingat kembali terkait dengan turunan dari perkalian dua fungsi. E pangkat xy kalau diturunkan terhadap x maka diperoleh dengan menggunakan aturan rantai ya. E pangkat xy itu sama dengan e pangkat xy dikalikan dengan turunan xy terhadap x berarti y. Maka turunan dari e pangkat xy itu sama dengan y e pangkat xy dikalikan dengan ln z. Ln z-nya ini karena dianggap sebagai konstanta. Selanjutnya turunan fungsi f terhadap y. Tekniknya sama ya, untuk menurunkan e pangkat xy itu menggunakan aturan rantai. E pangkat xy diturunkan terhadap y maka diperoleh e pangkat xy dikalikan dengan turunan dari xy terhadap y, maka sama dengan x. Sehingga turunan dari e pangkat xy itu sama dengan x dikalikan e pangkat xy. Ln z-nya juga sebagai konstanta, maka di sini dikalikan dengan konstanta. Selanjutnya turunan fungsi f terhadap z. Xy-nya dianggap sebagai konstanta, kemudian z-nya di sini berubah-ubah ya. Maka e pangkat xy karena dia konstanta, maka dia menjadi pengali ya. Dikalikan dengan ln z, turunan dari ln z terhadap z itu sama dengan seperz. Maka turunan fungsi f terhadap z itu sama dengan e pangkat xy per z. Selanjutnya diberikan definisi terkait dengan turunan parsial tingkat n ya. Jika f itu adalah fungsi dua peubah, maka turunan parsialnya fx dan fy juga bergantung dari fungsi dua peubah itu. Sehingga turunan parsial kedua dari f ya. Turunan parsial kedua dari f itu adalah fxx. Artinya apa? Fxx di sini adalah turunan dari fungsi f terhadap x diturunkan kembali terhadap x ya. Maka di sini fxx itu adalah turunan parsial kedua f terhadap x. Selanjutnya di sini ada fxy. Artinya apa? Turunan parsial f terhadap x kemudian diturunkan terhadap y. Fyx berarti turunan parsial f terhadap y selanjutnya diturunkan terhadap x. Fyy berarti turunan parsial kedua f terhadap y. Nah, di sini diberikan teorema Clairaut ya. Misalkan f itu didefinisikan dalam domain D yang memuat titik A, B. Jika fx, y dan fyx keduanya kontinu di B, maka di sini akan berlaku fxy di titik A, B itu sama dengan fyx di titik A, B. Maka di sini nanti juga bisa berkembang untuk fungsi tiga peubah atau lebih. Oke, sekarang diperhatikan terkait dengan interpretasi dari turunan parsial. Kalau waktu turunan dari fungsi satu peubah, maka turunan pertama itu bisa diartikan sebagai suatu kemiringan atau slope ya. Maka interpretasi dari turunan parsial terhadap x dan y ini nanti hampir sama. Dan misalkan z itu sama dengan fx, y ya, yang merepresentasikan permukaan S atau disebut juga dengan kurva luasan S ya. Jika fa, b itu sama dengan c, maka kita peroleh titik p, a, b, c yang terletak di dalam permukaan S.
Sekarang dengan mengambil Y-nya itu adalah tetap ya, Y-nya itu tetap atau sebagai suatu konstanta, maka di sini kita akan peroleh kurva C1 yang merupakan perpotongan antara bidang vertikal Y sama dengan B dengan bidang S. Begitu juga nanti untuk ketika X sama dengan A-nya itu tetap. Kalau X sama dengan A-nya itu tetap, maka di sini kita peroleh kurva C2 ya, yang merupakan perpotongan antara bidang X sama dengan A dengan permukaan S. Nah, kurva C1 dan C2 ini sama-sama melalui titik P, A, B, C. Oleh karena itu, kurva C1 itu merupakan grafik dari fungsi Gx sama dengan Fx, B. Dengan Y-nya itu sama dengan P, yaitu tetap. Sehingga kemiringan dari garis T1 di titik P itu adalah G aksen A atau Fx A, B. Ya. Jadi, turunan parsial pertama F terhadap X itu menyatakan kemiringan garis singgung di titik P, A, B, C dengan B-nya itu adalah tetap. Begitu juga nanti untuk kurva C2 yang merupakan grafik fungsi GY sama dengan FAY, sehingga di sini kemiringan dari T2 di titik P itu sama dengan FY di titik AB. Ya. Sama-sama merupakan kemiringan. Selain turunan parsial itu diinterpretasikan secara geometris sebagai suatu kemiringan atau slope, maka kalau kita ketemu dengan bentuk turunan di dalam fungsi populasi dan lain-lain, maka fungsi turunan itu dianggap sebagai rata-rata perubahan. Kalau misalkan ada dn per dt, artinya apa? Bahwa rata-rata perubahan n terhadap t, rata-rata perubahan jumlah populasi terhadap waktu. Nah, bisa kita interpretasikan seperti itu. Sebagai contoh, di sini diberikan fungsi f, x, y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat dikurangi 2y kuadrat. Di sini diminta untuk menentukan fx dan fy di titik 1,1 dan diminta untuk menginterpretasikan. Jadi untuk menentukan fx ya, kita ingat lagi kalau fx berarti y-nya dianggap sebagai konstanta. 4 adalah fungsi konstan diturunkan terhadap x sama dengan 0. Negatif x kuadrat kita turunkan terhadap x diperoleh negatif 2x. Negatif 2y kuadrat ini dianggap sebagai konstanta kalau diturunkan terhadap x. Maka dia sama dengan 0. Sehingga kita peroleh fx itu sama dengan negatif 2x sehingga nilai turunan dari fungsi f terhadap x di titik 1,1 sama dengan negatif 2. Begitu juga untuk fy. Fy berarti x-nya dianggap konstanta, maka tinggal menurunkan negatif 2y kuadrat terhadap y. Ini seharusnya negatif 4y ya, bukan negatif 4x tapi negatif 4y. Oleh karena itu, fy di titik 1,1 sama dengan negatif 4. Maka interpretasinya adalah ketika paraboloida z sama dengan 4 dikurangi x kuadrat dikurangi dy kuadrat dan bidang vertikal y sama dengan 1. Ini y-nya dianggap sebagai suatu konstanta, itu berpotongan, maka dihasilkan parabola z sama dengan 2 dikurangi x kuadrat pada saat y sama dengan 1. Dengan kemiringan parabola di titik 1,1,1 itu sama dengan negatif 2. Begitu juga untuk paraboloida z sama dengan 4 dikurangi x kuadrat dikurangi 2y kuadrat dan bidang x sama dengan 1 itu berpotongan, maka dihasilkan parabola z sama dengan 3 dikurangi 2y kuadrat. Dengan kemiringan parabola di titik 1,1,1 itu sama dengan negatif 4. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ini adalah paraboloidanya. Ketika paraboloida ini kita potong dengan grafik y sama dengan 1, ini grafik y sama dengan 1, maka di sini kita peroleh suatu parabola C1 ya. Parabola C1. Nah, ketika parabola C1 di sini kita dapat melihat bahwa kemiringan dari kurva C1 terhadap bidang
Z ya terhadap kurva luasan Z di titik 1,1,1 itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya terkait dengan persamaan diferensial parsial. Jadi turunan parsial dari fungsi 2 berubah atau lebih, ini khususnya untuk 2 berubah itu juga bisa dinyatakan atau diterapkan pada persamaan Laplace. Ditunjukkan fungsi ux, y sama dengan e pangkat x sin y merupakan solusi persamaan Laplace uxx ditambah uyy sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan bahwa fungsi u itu merupakan solusi, maka harus memenuhi bahwa turunan kedua u terhadap x itu ada, turunan kedua u terhadap y itu ada, dan ketika kita jumlahkan turunan kedua u terhadap x dengan turunan kedua u terhadap y, harus dihasilkan sama dengan 0. Ya. Maka dapat kita lihat di sini, turunan u terhadap x, maka sin y dianggap sebagai konstanta, maka diperoleh e pangkat x sin y. Uy, turunan u terhadap y, maka e pangkat x dianggap sebagai konstanta, sehingga diperoleh turunannya adalah e pangkat x cos y. Maka kita peroleh uxx itu sama dengan e pangkat x sin y, uyy sama dengan negatif e pangkat x sin y. Sehingga kalau kita jumlahkan antara uxx dengan uyy akan diperoleh sama dengan 0. Ya, jelas bahwa ux, y di mana fungsinya adalah e pangkat x dikalikan sin y itu merupakan solusi dari persamaan Laplace. Dengan cara yang sama, maka kita dapat menunjukkan bahwa fungsi ux, t sama dengan sinus dari x dikurangi at itu merupakan solusi dari persamaan gelombang UTT dikurangi A kuadrat UXX sama dengan 0. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu untuk materi terkait dengan turunan parsial. Kita lanjutkan pada video berikutnya terkait dengan bidang singgung dan pendekatan linier.